Puluhan emak-emak di Kolaka, Sulawesi Tenggara memblokade jalan protes perusahaan tambang. Mereka merasa terganggu karena tambang beraktivitas hingga malam hari. Jalan tambang PT Ceria Nugraha Indotama di Dusun Labuan Bajo di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ditutup sekelompok emak-emak. Mereka memprotes truk-truk perusahaan yang beraktivitas hingga malam hari mengganggu istirahat warga. Selain itu, aktivitas tambang yang berada di sekitar permukiman membuat mata pencaharian warga yang mayoritas nelayan terganggu karena tanah tambang mencemari lingkungan perairan. Kita adakan ketemu, tapi sampai sekarang tidak ada, Pak. Selalunya dijanji-janji, Pak, sehingga ada begini, sehingga ada demo. Ini sudah kedua kalinya, Pak. Ya, sudah kedua kalinya ini. Ini kedua kalinya? Iya, sudah kedua kalinya. Apa sih tuntutannya dari masyarakat sekitar sini, Bu? Tuntutannya? Masalah dampaknya. Berisik, Pak, kalau malam. Mobil lalu lalang. Kami tidak bisa tidur. Dampak juga itu seperti kima-kima itu, sipu-sipu kami itu sudah tidak bisa dapat. Karena kan laut sudah kena pencemaran, Pak. Begitu. Begitu. Berarti keingin Sedangkan mau diapakan ke janda-janda, ibu-ibu yang dulu pekerjaannya itu, kenapa tidak ada sama sekali? Makanya itu kami minta dari pihak perusahaan supaya kasihan ada bagaimana. Warga juga meminta pihak perusahaan segera membayar kompensasi kepada warga terdampak aktivitas pertambangan yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Dari Kolaka, Muhtarudin, iNews melaporkan. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh ayah dan saudara kandungnya dengan senjata tajam. Para tetangga pun tidak menyangka akan tindakan pelaku karena pelaku dikenal baik, sopan, dan taat beribadah. Suasana duka menyelimuti keluarga Heriani setelah suami dan anak sulungnya tewas dibunuh. Kedua jenazah S dan RS dimakamkan di satu liang lahat di TPU Kampung Glugur, Medan, Sumatera Utara. Keduanya tewas di tangan MAK yang merupakan anak kandung S dan adik dari RS. Ia membunuh ayah dan kakak kandungnya menggunakan senjata tajam. Para tetangga pun tidak menyangka akan tindakan pelaku karena pelaku dikenal baik, sopan, dan taat beribadah. baik, biasa-biasa aja dia. Sering ke masjid. Anaknya pun ramah. Kalau kita tegur pun dia saling sapa. Gak ada masalah sebenarnya. Selama ini, kita belakang di keluarganya kan kita nggak tahu. Kasus pembunuhan ini membuat geger warga sekitar. Korban S ditemukan di luar rumah, sementara putranya RS ditemukan di atas tempat tidur. Keduanya tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu, langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih, Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti pembunuhan ini. Saksi mata menyebut peristiwa berawal dari pertengkaran pelaku dan kakaknya dan berusaha dilerai sang ayah. Pelaku yang gelap mata justru menghabisi nyawa keduanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Itu di Jakarta, seorang pemuda yang diduga depresi juga tega membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan untuk mengetahui motif pelaku. Semironi Arta Martua Lumban Gaul. Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul. Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban, di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Karena keterangannya selalu berubah, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku yang diduga depresi ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tangan pelaku,
polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan, ada 3 luka tusukan, 3 luka tusukan di perut, dada, dengan di leher ya, luka tusukan. Untuk motif diduga sendiri, dengan senjata tajam. untuk motif sendiri sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi dimintai keterangan 2 RT setempat yang bawa, namun belum jelas banget motifnya apa. Sekali lagi mau maaf, belum jelas banget karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum akan berlanjut. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Tumpak Lumban Kaul, 62 tahun tewas saat dibawa ke rumah sakit usai dianiaya anaknya. Korban terluka tusukan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi langsung ditangkap warga. Karena pelaku terus berusaha memberontak, warga kemudian meminta bantuan aparat untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Menurut warga rumah susun Dinas Kebersihan, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit. Seorang wanita di Bungo Jambi terluka di wajah setelah dianiaya suaminya. Pelaku menginginkan rujuk, tapi istri menolak karena tidak dapat restu orang tua. Suci Rohani, warga desa Aur Gading, Jujuhan, Ilir Bungo Jambi, harus mendapat perawatan di rumah sakit karena luka di wajah dan beberapa bagian tubuhnya setelah dianiaya awal suaminya. Suci dan Awal sudah 3 bulan pisah ranjang namun belum bercerai secara resmi. Awal ditangkap polisi di rumahnya yang tidak jauh dari tempat tinggal istrinya. Awal mengakui menganiaya istrinya di dalam kamar menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan. Senjata tajam dibuang Awal di sekitar kebun dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Sini dekat kau, nunduk kau situ. Tunjuk. Kau ambil. Ah, sini. Itu pisaunya ya? Ini ya, ini pisau untuk Iya, Pak. Itu pisau yang ada nih. Ujung. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Awal mengakui masih sayang dan tidak bisa menahan rindunya sehingga mendatangi rumah istrinya. Awal mengaku sengaja membawa pisau karena takut dikeroyok orang lain karena selama ini sudah berpisah dari korban. Suci Rohani dianiaya dalam kamar karena menurut pada orang tuanya tidak mau diajak rujuk. Hasil penyelidikan polisi, Awal mendatangi rumah korban dengan dalih meminta KTP yang disimpan istrinya. Pelaku mengikuti korban masuk ke dalam kamar sehingga terjadi penganiayaan. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena pisah ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP. Setelah masuk ke dalam rumah, saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Bocah perempuan berusia 14 tahun yang sempat 2 hari hilang ditemukan tewas di semak-semak Dusun Lisu Baru, Sulawesi Selatan. Diduga jadi korban ini mengalami tindak kekerasan. Astagfirullahaladzim, jasad bocah perempuan ditemukan warga di semak-semak tak jauh dari kebun warga di Dusun Lisu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Belakangan diketahui korban merupakan HK, bocah 14 tahun warga Dusun Bune yang 2 hari sebelumnya dikabarkan hilang. Tadi pas melewat atau ada anjing masuk di sini, gonggong. Pas menggonggong, masuk ke liai, pasnya orang tahu, orang tuh, sudah. Jam berapa itu, Bang? Jam berapa jam?
6:30 Bang. Pagi-pagi sekali? Iya. Pihak keluarga meminta polisi melidiki penyebab kematian korban serta menangkap pelakunya. Oh, ini yang didapat ini yang keponakan saya ini, Pak. Ada mayat. Jadi saya langsung ke TKP, ternyata betul saya cek, ternyata betul keluarga saya. Yang hilang yang selama ini saya cari 2 hari 2 malam tidak ketemu ibu saya, dan sudah ditangani dari pihak kepolisian, Polsek maupun Polres, sudah diidentifikasi dan kita proses hukumnya kita serahkan sama mereka. Jasad korban telah dibawa ke rumah sakit daerah Kabupaten Baru untuk diotopsi. Dari Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Seorang pria mantan tenaga kerja Indonesia di Malaysia ditemukan tewas dalam rumah kontrakannya di tebing tinggi Sumatera Utara. Diduga korban tewas sudah 3 hari. Seorang pria bernama Rinto, 57 tahun, ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Jalan Bambu, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban ditemukan anaknya saat akan mengantarkan makanan untuk ayahnya. Korban yang diketahui mantan TKI di Malaysia ini selama 4 bulan terakhir tinggal sendiri di rumah kontrakannya. Jasad korban kemudian dibawa ke RS Dr. Kumpalan Pane untuk divisum. Masih kita dalami karena keterangan daripada anaknya, ya kebetulan inisial R ini sementara mengontrak di sini di Jalan Karyajaya, Lorong Bambu. Nah, sementara masih kita dalami, ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Mungkin nanti di rumah sakit nanti sementara kita buat visum, nanti baru kita tahu nanti apa penyebab yang bersangkutan meninggal dunia. Selain memeriksa keluarga korban, petugas juga memeriksa beberapa saksi. Usai divisum, korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik, pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi COVID-19. Prabowo yang pernah menjadi rival berat Jokowi dalam Pilpres 2019 kagum dengan kepemimpinan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mengumpulkan para petinggi partai politik yang mendukungnya di Istana Negara Rabu 25 Agustus lalu. Petinggi partai yang hadir adalah 7 ketua umum dan 7 sekretaris jenderal. Dalam pertemuan ini, Presiden membahas penanganan COVID-19 sejak awal masa pandemi hingga sekarang. Ada yang menarik dalam pertemuan ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disaksikan ketua umum partai lainnya memuji Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19. Menurut Prabowo, kepemimpinan Jokowi efektif dalam menangani COVID-19. Perkembangan kasus harian COVID ini memang betul-betul sulit diduga. Tapi alhamdulillah pada hari ini 24 Agustus kemarin kita sudah berada di angka 19.000 dari 56.000. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan. Saya tahu pun beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian dan kita coba untuk kita modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di negara kita Indonesia. Suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Prabowo Subianto yang dipercaya Jokowi menjadi Menteri Pertahanan adalah mantan rival berat Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Prabowo juga kalah melawan Jokowi ketika ia berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengamuk pada lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Risma marah karena distribusi bantuan sosial dinilai lamban. Itu pertanyaan itu kita yang harus jawab.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengamuk kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Risma marah karena lembaga perbankan ini dinilai lamban dalam mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Risma juga meminta seluruh pihak transparan dalam penyaluran bansos. Karena Bu Menteri itu sangat menekankan sekali bahwa bantuan itu harus segera dicairkan diterima oleh penerima manfaat ya, karena memang manfaatnya sangat luar biasa buat mereka. Nah kalau nanti sekarang kemudian ada yang kartu tidak diisi, kartu tidak transaksi, tentunya kan itu harus kita mengambil langkah cepat. Nah Bu Menteri ini sangat cepat sekali, beliau keliling ke seluruh daerah, beliau inventarisir mana KKS tidak distribusi transaksi yang besar, dan itu langsung beliau lakukan seperti ini, evaluasi. Usai pertemuan ini, Risma mengecek langsung ke sejumlah daerah untuk memastikan penyaluran bansos berjalan cepat dan tepat sasaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pembangunan toilet sekolah dasar di Pandeglang, Banten tuai kontroversi karena gunakan dana ratusan juta rupiah. Namun warga protes karena fasilitas toilet tidak sebesar dana yang dikeluarkan. Inilah bangunan toilet sekolah SD Salapraya 2, Kampung Kadu Kotok, Desa Salapraya, Kecamatan Jiut, Pandeglang, Banten. Tidak ada yang berbeda dengan fasilitas toilet pada umumnya, dengan lantai keramik dan tempat wastafel untuk mencuci tangan tanpa cermin. Hal inilah yang menjadi sorotan warga sekitar, karena bangunan seluas 4 kali 7 meter ini menelan anggaran hingga 104 juta rupiah. Ya kalau saya lihat sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial dengan angka yang 104 juta gitu. Biasa aja gitu, jadi kayak toilet-toilet yang pada umumnya aja gitu. Ini menurut saya sebuah program yang gila. Di Kabupaten Pandeglang hanya sekedar untuk membuat toilet dianggarkan 104 juta. Kemudian di Kota Serang 130-an juta per unit toilet. Padahal setelah kita cek di lapangan ternyata sangat standar. Jadi sesungguhnya ini cocok untuk membuat rumah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menilai anggaran sudah sesuai karena menggunakan konsultan perencana dan pengawas. Saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan, karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Gitu. Tapi selain di SD 2 Salapraya, 3 sekolah dasar negeri lainnya juga menganggarkan proyek dengan dana serupa, yakni Ciharang 2 Picung, SD Negeri Pejamben 1 Carita, serta SDN Sikulan 3. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerjunkan tim inspektorat untuk mendalami penerimaan honor pemakaman COVID-19 oleh Bupati Jember. Khofifah memastikan aktivitas penanganan COVID-19 tidak memberikan honor kepada pejabat daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan tidak pernah menerbitkan peraturan terkait penanganan COVID-19 yang memberikan honor kepada kepala daerah atau pejabat lainnya. Khofifah menerjunkan tim inspektor untuk mendalami penerimaan honor di pemakaman COVID-19 yang diterima Bupati Jember Hedi Siswanto. Selama COVID tidak ada yang berhonor kalau di Pemprov gitu. Kalau dihitung raker kan nggak terhitung kita ini. Gitu. Tidak ada raker-raker terkait COVID, rakor terkait COVID setingkat apapun yang berhonor. Kalau di Pemprov nggak ada, jadi tidak ada SE Gubernur atau SK Gubernur, tidak ada. Bupati Jember Hendi Siswanto mengaku menerima honor pemakaman COVID-19 sebesar total 70,5 juta rupiah. Selain Hendi, honor juga diterima Sekretaris Daerah Jember dan 2 pejabat BPBD Jember. Setelah disorot publik, mereka ramai-ramai mengembalikan dana itu. Kepala BPBD Jember mengaku pemberian honor kepada Bupati, Sekda, dan pejabat BPBD sudah melalui regulasi yang benar.
Regulasi ini ya tentu kita sudah pertimbangkan ya, Bapak Bupati juga sudah mengeluarkan SK sesuai dengan yang kita pahami dari Permendagri yang ada, itu diserahkan sepenuhnya kewenangannya kepada daerah, tentu dengan mempertimbangkan bahwa itu bukan merupakan satu tugas rutin, juga apalagi bukan tugas pokok. Pemakaman ini bukan tugas rutin dan bukan tugas pokok BPBD. Kepolisian Resor Jember masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dari kemungkinan adanya unsur tindak korupsi. Satu pejabat BPBD yakni bendahara berinisial SF telah dimintai keterangan dan data terkait kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.